Nabi dan Rasul menjadi saksi atas kaumnya. Ada yang menerima, lebih banyak yang menolak. Orang beriman menjadi saksi bagi orang-orang kafir, dan kita juga menjadi saksi bagi generasi setelah kita, dan kita akan disaksikan juga oleh orang-orang di bawah kita. Jadi kita semua ini akan saling menyaksikan. Yang namanya wasyahidi wa masyhud, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Kalau semua menjadi saksi tanpa ada yang disaksikan, mustahil. Sebab itu harus ada orang beriman atau orang kafir, sehingga orang kafir tidak bisa menilai. Dan juga harus ada orang soleh dengan orang yang buruk. Harus ada orang yang taat sholat, taat beribadah dengan orang yang tidak mau diajak sholat. Itu sudah hukum alam. Tidak boleh kita semua ini harus beriman, karena tak ada nanti yang disaksikan. Wasyahidu wa masyhud, kita menjadi saksi atas orang lain. Dia sudah tua, tidak datang ke masjid, dia sudah sehat, memberikan berbagai macam nikmat, mau datang beribadah. Karena suatu saat kita akan dimintai oleh Allah persaksiannya yang besar, dan kita juga akan disaksikan orang lain. Si anu itu, si bulan itu rajin pengajian, dia rajin ke masjid. Yang lain kan kita berangkat ke masjid, yang lain tidak. Saat itu tidak ada yang bisa membuat dan perempuan alasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut mereka terkunci, tangan ngomong, menjadi saksi kata Allah pada surah Yasin. Jadi harus betul-betul kita yakini bahwa Allah itu sudah mengatur hidup sedemikian rupa. Ada yang rajin sholat, ada yang tidak. Nah, sang guru juga sama. Ada yang ikut bersama Ustaz sana, ada yang tidak ikut pengajian Ustaz A, Ustaz B. Karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai kesaksian. Misal kalau saya ditanya, Pak Ustaz, itu si anu apakah datang pengajian malam Jumat? Belum pernah saya lihat. Ditanya Ustaz yang lain, Ustaz Ambunan, Alimuddin, ditanya mereka. Sehingga kata Ustaz dan mubalik yang menyaksikan bahwa dia pernah menuntut ilmu, bagaimana mungkin dia bisa mengelak? Bukan berarti Allah itu tidak tahu, bukan berarti Allah tidak melihat. Allah itu maha melihat, tapi manusia harus disaksikan. Inilah makna yang Allah sebutkan, wasyahidi wa masyhud. Lalu pada ayat berikutnya keempat, udila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran yang dipakai dengan kata ashab itu ada beberapa. Misal ada ashabul kahfi, ada lagi ashabul jannatain, dua orang berkebun yang Allah kisahkan pada Quran, satu beriman, satu kafir. Ada juga namanya ashabul ukhdud, inilah pada surah. Siapa ini ashabul ukhdud? Dalam hadis yang panjang diceritakan begini ceritanya. Ada sebuah kerajaan di Bani Israil. Di saat itu generasi penyihir sudah mulai berkurang. Maka si penyihir si dukun memberi saran pada sang raja agar dibuat kaderisasi.
Maka yang menjadi kader utama mereka cuma satu, ada seorang anak muda miskin. Dia disuruh belajar ilmu sihir ke istana setiap hari. Teruslah dia belajar sihir. Di tengah perjalanan waktu itu, di saat dia lalu-lalang dari rumah ke istana untuk belajar sihir, di tengah jalan dia melihat ada beberapa orang belajar ke rumah rahib pendeta di kalangan Bani Israil. Dia pun tertarik ingin belajar, dan pada akhirnya dia jadi belajar. Ketika dia belajar dengan si pendeta, maka dia terlambat pulang ke rumah. Ketika dia mau belajar sihir ke rumah, ke istana, dia juga terlambat datang karena termakan juga di tempat si rahib atau pendeta. Maka dia pun punya perjalanan yang serba sulit. Akhirnya diadukan sama pendeta, wahai pendeta, wahai guru, saya kan sudah ke rumah di mana ini, terlambat datang, saya harus singgah di sini belajar. Kalau datang ke istana dimarahi raja juga, karena saya harus belajar di sini juga. Maka akhirnya sang pendeta mengajarinya, kalau kamu terlambat pulang ke rumah, sampaikan pada orang tua kamu ditahan sang raja. Kalau raja juga kamu marah, sampaikan kamu ditahan keluargamu. Maka teruslah hidup beberapa saat lalu dari rumahnya ke tempat si pendeta ke istana raja. Istana raja kembali ke tempat si pendeta rahib, lalu ke rumahnya. Di tengah jalan mereka dihebohkan dengan sosok makhluk yang aneh, makhluk besar. Dalam hadis disebutkan ada ular yang sangat besar. Lalu si anak muda ini mengambil batu dengan ucapan doa begini, ya Rabb, kalau betul ilmu yang saya pelajari dari ulama, dari rahibku, karena di kalangan Bani Israil, dengan isimu aku lemparkan batu ini, buatlah ular besar ini mati dengan lempar. Maka dilempar si anak muda batu ini ke arah si ular, mati ular. Dan orang satu kampung kan heboh, dia hebat, dia sudah berhasil membunuh ular besar raksasa. Sampailah ke pihak istana menganggap dia telah berhasil belajar ilmu sihir, karena si penyihir itu pun tidak tahu anak muda ini belajar ilmu agama pada rahib pendeta Bani Israil. Lalu apa jawab si anak muda? Wahai penyihir raja, saya sebenarnya belajar ilmu untuk membunuh ular besar raksasa itu bukan dari kalian. Ada seorang rahib pendeta ngamuk raja, penyihir lebih marah lagi, karena harapannya kan ini kader satu-satunya yang mewarisi ilmu sihir di istana kerajaan. Maka dia ditangkap, dibawa ke atas bukit yang tinggi, lalu dijatuhkan ke bawah. Tapi begitu bala tentara yang menggiringnya ke atas bukit, Allah dan angkat gempa semuanya kamu tinggal alam dan seorang diri, pulang ke rumah, angkat lagi belajar ke istana. Raja yang bingung, kenapa kau masih selamat? Diceritakan Allah Tuhan Rabb menyelamatkan. Panggil lagi bala tentara, kalian kumpulkan para pelaut, istilah sejarah Umar ini, kumpulkan pasukan-pasukan ini, bawa ini anak muda ke tengah lautan, di tengah lautan tenggelamkan dia. Berangkatlah mereka bawa ini anak muda, dijatuhkan ke laut, ternyata Allah selamatkan ke pantai. Pulang ke rumah, datang lagi ke istana tenaga. Raja kan makin bingung, maka dia pun memberikan saran, raja begini saja, kalau memang raja mau membunuhku, caranya simpel, kumpulkan seluruh orang, semua orang laki, perempuan, tua, muda, kumpulkan dalam satu tanah lapang yang luas, maka saya akan menyampaikan kepadamu satu mantra kuno. Dengan mantra itu kamu tembakkan satu anak panah, saya akan mati. Maka raja ini pun mulai tertarik dengan saran si anak muda, dikumpulkan semua rakyatnya satu anak.
Ketika anak muda ini sudah diikat tangan, diikat kaki dalam satu tiang, raja sudah mau berpanah, tidak pernah kena. Baru dia berikan kesalahan mantra itu tidak pernah. Ayah anak muda, apa mantra yang harus saya baca? Maka anak muda ini mengajarkan, coba ucapkan begini, waktu raja mau melepaskan anak panah, saya beriman dengan Tuhan pemuda ini. Tuhan ini, amantu bi rabbi hadzal dar. Dalam bahasa Arab, saya beriman dengan Tuhan anak muda ini. Di mana si raja anak muda tergancap ke jantungnya, langsung meninggal dunia. Orang satu diberikan contoh, maka satu negeri bersahadat semua. Kami juga beriman dengan apa yang disembah, yang diyakini oleh anak muda ini. Panik dan naik pitamlah sang raja. Rupanya dia sudah ditokok-tokok isi anak muda, dia sudah dibodoh-bodohi isi anak muda. Karena anak muda ini punya tujuan berdakwah kepada masyarakat luas dengan cara dia harus mengorbankan diri. Satu negeri beriman karena anak muda ini punya kehebatan. Dia yang membunuh ular raksasa dengan satu lembaran batu kecil. Dia dibunuh, nggak bisa mati. Dia dibawa ke laut, nggak bisa mati. Satu negeri kan sudah tahu cerita itu. Apa kelebihan saya lakukan? Ternyata di akhir ayatnya di situ terbuka bahwa dia punya keimanan yang luar biasa kepada Rabb yang maha segala-galanya. Di saat itu seluruh penduduk negeri beriman kepada Allah. Raja gali parit mengelilingi negeri ini, jangan biarkan ada yang keluar dari sini. Maka dibuatlah parit. Parit dalam bahasa Quran itulah al-ustur. Dan mereka bala tentara pasukan kerajaan ini duduk di pinggir parit menyaksikan parit ini sudah digali keliling panjang dan lebar, diisi kayu bakar, dinyalakan api yang berkobar. Maka seluruh penduduk negeri yang beriman kepada Tuhan anak muda tadi harus lewat satu-satu ke dalam parit yang berislam. Bahasa Arabnya ashabul ukhdud. Itulah yang Allah sebutkan ini pada surah Al-Hud ayat keempat. Unila ashabul ukhdud bilasa, dan ternaklah orang-orang yang dibuat parit. An-nari zatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Hizbum 'alaiha ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kisah ini populer di tanah Arab. Orang Makkah Madinah sudah lama mendengar kisah ini. Ketika turun surah Al-Buruj diceritakan Rasulullah perihal isi cerita di dalamnya lengkap seperti hadis yang kami bacakan, kami sampaikan tadi. Orang-orang kafir kan bingung, dari mana Muhammad tahu kisah? Dari mana dia bisa tahu persis tentang ashabul ukhdud, seorang raja yang membakar seluruh penduduk negeri dalam parit yang berislam. Dan dari kisah itu banyak orang-orang kafir akhirnya masuk Islam. Lalu ayat berikutnya, wa ma taqabu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in shahid, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Inilah penjelasan Allah bahwa orang-orang yang membunuh orang beriman tadi sebabnya bukan karena mereka melakukan dosa maksiat, tidak, hanya karena mereka beriman. Karena mereka beriman kepada Tuhan Rabbnya. Si anak muda tadi membuat raja Musa, membuat raja marah, akhirnya dibakar. Adapun kita sesama mukmin, sesama muslim, tidak menyukai seseorang karena perbuatan dosanya, dia pencuri, dia maling, tak masalah. Tapi jangan sampai kita membenci seseorang karena keimanan.
Misalkan begini, kadang-kadang karena beda madhab, beda paham, beda organisasi, kadang-kadang kita ukolan dalam hati ini membagi buta. Misal, karena cara dia takbir dengan cara kita takbiratul ihram, akhirnya kita membenci. Bukankah takbiratul ihram itu adalah bagian dari ibadah? Terserah dia mau mengamalkan model mazhab, model manhaj yang bagaimana. Sepanjang dia sholat itu adalah orang beriman. Kadang-kadang hanya persoalan gara-gara cara dia berwudu dengan kita berwudu tidak serupa, lantas kita benci dia. Itu bukan pemilik kita, itu orang Muhammadiyah. Cara berwudunya tengoklah, cara melipat tangannya tengoklah. Itu orang Muhammadiyah, bukan pemilik, bukan keluarga kita. Coba perhatikan, nanti dia nggak akan kunut subuh. Kan hanya persoalan keimanan. Kalau itu masalahnya, kita akan diazab oleh Allah. Orang-orang yang membenci orang lain sebab keimanan, itu akan diazab oleh Allah. Maka jangan sampai faktor kebencian kita kepada seseorang disebabkan keimanan, atau karena cara dia beribadah dengan kita tidak sama. Kalau masalah dia salah dan keliru, ingatkan. Kalau mungkin dia tidak tahu dasar dan nasnya, sampaikan. Kalau dia tersesat, dia beri hidayah, petunjuk. Jangan sampai kita membenci seseorang karena ibadah yang dia lakukan. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat biasa, di kalangan para ulama itu hal yang lumrah. Lalu kenapa perbedaan pendapat di kalangan kita jadi ajang kebencian? Yang sana tidak mau datang mengaji kemari, kita juga tidak ikut pengajian mereka. Jadi di sinilah kadang-kadang diuji keharmonisan, kekompakan, persatuan, kesatuan kita dalam umat ini. Terjadinya firqah-firqah, sekte-sekte dalam Islam gara-gara sentimen pribadi. Kalau iman yang dia lakukan kita harus hormati, karena begitulah cara dia beribadah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya begini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adalah azab jahannam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Bapak Ibu sekalian, fatanul mu'minina wal mu'minat, memberi cobaan kepada laki-laki yang beriman dan perempuan beriman. Maksudnya begini, kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Kita kan beriman, istri beriman, menghalang-halangi istri untuk mengamalkan Islam, menghalang-halanginya untuk belajar agama, artinya kita memberi cobaan kepada perempuan beriman. Kalau kita tak taubat, kata Allah, falahum azabu jahannam, maka azab jahannam disediakan. Istri juga sama, dia kan wanita muslimah, punya suami seorang muslim, laki-laki beriman. Kalau dia terus memberi cobaan, memberi ujian, menjadi ujian bagi suaminya, berarti masuk dalam kaitan ayat ini orang-orang yang menjadi ujian kepada laki-laki beriman dan perempuan beriman, mereka tidak taubat. Artinya kalau habalum bainas, kita memohon maaf. Kalau habalum bainallah, hentikan kesalahan itu. Kedua, sesali. Yang ketiga, jangan ulangi. Itu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Tapi kalau habalum bainas, kita harus mohon maaf kepada yang bersangkutan. Suami istri harus saling mengikhlaskan. Ayah dan anak juga sama, saudara dengan saudara juga sama. Selama kita orang beriman, jangan pernah menjadi cobaan buat saudara yang beriman.
Maksudnya kita kan sudah di masjid, rajin ibadah, datang yang lain mau sholat, kita halang-halangi karena beda manhaj, beda organisasi, beda paham. Itu masuk dalam kaitan ayat ini. Innal ladzina khatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu alaihim, kalau mereka tak taubat falahum azabun jahannam. Azab jahannam Allah sediakan. Bapak Ibu sekalian, tingkatan neraka itu paling ringan dimulai dari atas, paling kejam itu lantai dasar. Neraka tingkat pertama itulah paling kejam, namanya neraka Sakor. Ditempatkan di situ adalah orang-orang munafik, orang-orang Islam yang dalam hatinya masih ada kekafiran. Dan paling ringan itu lantai ketujuh, namanya Jahannam. Dan Jahannam itu adalah neraka yang khusus disediakan kepada umat Muhammad, kepada umat Rasulullah. Itu sudah paling ringan. Allah tidak masukkan umat Muhammad ke neraka tingkat pertama kecuali dia orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang terus-menerus memfitnah Nabi Muhammad. Dalam penampilan dia muslim, tapi dalam kenyataan dia terus buat propaganda. Makanya ada surah Al-Munafiqun yang bahas itu. Tapi kan yang model-model kita umat Muhammad, dalam seharian kita beribadah, tapi banyak maksiat dan dosa. Kalau lebih banyak dosa dilakukan, di neraka Jahannam Allah letakkan khusus umat Muhammad. Makanya dalam hadis kita diajarkan waktu tahiyat akhir bermohon agar dijauhkan dari azab Jahannam. Dalam tahiyat akhir kan kita baca itu, dan Muhammadiyah telah menterjih. Selesai kita baca tahiyat akhir, innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Dalam hadis sahih tercantum, para sahabat amalkan, dan Muhammadiyah mentarjih doa itu. Pertanyaannya, kenapa orang yang sholat diajari doa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Karena dalam sholat itu adalah hablum minallah, urusan dengan Allah. Dengan hablum minannas bisa jadi kita bermasalah. Kalau ada masalah kita dengan istri, ada masalah dengan anak, dengan saudara, ini yang Allah sebutkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sampai akhir ayat dia tidak bertaubat, sampai ruh keluar dari badannya tidak kunjung taubat kepada Allah, maka azab jahannam Allah sediakan di tingkat ketujuh khusus buat umat Muhammad. Jadi kalau tidak taubat memang harus masuk neraka Jahannam. Jadi untuk itulah Bapak sekalian, teruslah kita amalkan doa itu. Di tahiyat akhir kita diajarkan doa itu, maka amalkanlah, dan semoga Allah jauhkan kita dari azab Jahannam. Lalu untuk orang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang terus diuji, dia diuji oleh istrinya seperti Waqilah menguji menjadi ujian buat Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun Nabi Nuh hidup di atas dunia, tapi apa boleh buat istri sendiri kafir, engkar, tak beriman, dia sabar, istri yang menjadi ujian dalam kehidupannya. Waqilah menjadi ujian kepada Nuh alaihi salam, dia berdakwah siang dan malam, tapi justru istrinya ikut mengajak orang untuk mencintai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Waqilah dan Wa'ilah, istri Lut dan istri Nuh, pada surah At-Tahrim Allah abadikan, itu perumpamaan wanita kafir. Itu kan ujian kepada orang beriman. Jadi kadang-kadang dalam berumah tangga ada sebagian di antara kita makomnya seperti makom Nabi Nuh. Dia rajin sholat, pengajian dia hadir, tapi sungguh disayangkan istrinya akhlaknya buruk. Diajak sholat tak mau, diajak untuk belajar juga tidak mau.
Nuh mengalami seperti itu, Lut juga mengalami seperti itu. Nah, itulah usia. Maka orang-orang beriman kalau dia sabar, kalau dia tabah dalam ujian yang Allah berikan itu, maka Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga itu mahal. Saking mahalnya surga, seluruh tubuh kita ini harus ikut beribadah. Jadi begini, Imam As-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan, solat itu ada 3 rukun: rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Artinya rukun qalbi, ibadah yang dilakukan oleh hati cuma satu, yaitu niat. Hati itu dialah alatnya adalah berniat solat, niat berwudu, niat ibadah. Bahasa Arabnya rukun qalbi. Ada rukun qauli, pekerjaan mulut boleh diborong oleh hati. Bacaan Allahu Akbar itu harus diucapkan, doa iftitah harus diucapkan, mulut digerakkan. Surah Al-Fatihah, bibir kita harus bergerak, namanya rukun qauli. Ada rukun fi'li, tangan diangkat, tangan dilipat, tangan takbir, lalu kita merukuk, disebut dengan rukuk, badan digerakkan, bahasa Arabnya fi'li. Jadi rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, 3 rukun ini harus seirama di hadapan Allah, barulah menurut Imam As-Syafi'i solatnya sah. Di luar solat juga sama, ada ibadah hati, ada ibadah mulut, ada ibadah badan. Kalau ibadah badan kan tangan memberi kepada orang lain, tangan yang memberikan, kanan yang memberikan, tangan kiri suatu saat di hadapan Allah jadi saksi. Kaki melangkah, kita bersilaturahim. Ada undangan walimah, kita datang. Ada orang meninggal, kita takziah. Kaki kita melangkah, badan yang beribadah. Ada lagi ibadah diam, mulut yang mengucapkan. Kita baca Quran, pekerjaan mulut. Kita baca zikir, mulut berucap. Kita memberi nasihat kepada anak, kepada dan menantu, mulut yang beramal ibadah. Tapi bapak-bapak sekalian, ada ibadah ketiga namanya ibadah hati. Orang mencelamu tidak perlu komentari, cukup dalam hati sabar dan ikhlas. Itulah ibadah hati. Orang menghinamu tidak perlu dibalas. Orang memfitnahmu, menggibahmu, mengujimu, bahkan menyebutmu dengan nama-nama yang tidak seharusnya, maka tetapkan dia menjadi ibadah hati. Kita ikhlas, tabah dan sabar sehingga hati itu kuat. Kalau hati sudah kuat, iman akan semakin kuat. Allah akan bertahta dalam qalbumu. Itu yang buat kita nyaman dan tenang. Nabi Muhammad juga sama, dia diuji dengan fitnahan, dia dicela, dikatakan penyihir, orang gila, orang sinting. Itu ibadah hati buat Nabi Muhammad. Adapun ibadah badannya, dia berjihad. Adapun ibadah mulutnya, dia berdakwah. Nah, buat kita umat beliau ada ibadah hati, itulah sabar menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga. Ibadah mulut memberi nasihat, jangan simpan dalam hati. Kalau nasihat itu disampaikan, tapi ujian, fitnahan, gibahan, caci makian simpan dalam hati. Dia ibadah hati, sehingga dosa-dosa hati kita ini juga terhapus. Berbuat ibadah karena riya, namanya syirik kecil, itu penyakit hati, hasud, iri, dengki. Bagaimana cara membersihkan itu? Allah berikan dalam kehidupanmu ujian, celaan, hinaan, caci makian, agar kita sabar, dan sabar itu dalam hati. Dengan sendirinya penyakit-penyakit hati itu semakin lama semakin hilang dari hati kita. Itu bonus yang Allah berikan. Maka sebab itu kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, mereka telah akan memasuki surga yang Allah janjikan. Lalu pada ayat berikutnya Allah sebutkan, inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar
keras, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai aras lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Burud ayat 12 sampai ayat yang ke-16.